Luncurkan tim pemadaman penyelamatan. Pemadaman dan penyelamatan dinyatakan selesai. Luncurkan tim pemadaman penyelamatan. para kepala kasih dulu apa bidang dulu mas? Para kepala bidang di lingkungan ya mas ya? Di lingkungan, terus yang mati sini kepala suku dinas ya. Luncurkan tim pemadaman penyelamatan. Kepala sektor dan eselon 4. Gini aja ya. Ini gue sebutin dulu bidang para bidang, kepala suku dinas. Ini di lingkungan terakhir ini. Jadi ya di lingkungan, semua di lingkungan terakhir. Di lingkungan ini 4 di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta serta rekan-rekan yang telah bergabung di Zoom webinar pada pagi hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan Zoom webinar skill kompetisi antar sektor dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana yang tentunya menemani pada Anda sebagai moderator pada kegiatan Zoom webinar skill kompetisi antar sektor pada pagi hari ini. Dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, yaitu Bapak Satriadi Gunawan. Assalamualaikum Pak. Salam Rizky. Apa kabarnya nih Pak? Sehat, Rizky sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Semangat ya Pak ya di masa PPKM darurat ini Pak. Alhamdulillah harus semangat dan tetap sehat. Alhamdulillah ya Pak. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa Bapak Kepala di sini nanti akan menjelaskan secara umum tentang kegiatan skill kompetisi antar sektor dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun 2021. Bagaimana penjelasannya? Mari langsung saja kita tanyakan. Baik, mohon izin Bapak Kepala Dinas. Ya, silakan. Dalam rangka melaksanakan kegiatan skill kompetisi antar sektor ini, tentunya ada dasar penyelenggaraannya Pak. Ya. Mohon izin, apakah Bapak bisa sebutkan Pak? Ya, terima kasih. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para peserta webinar skill kompetisi Fire Safety Challenge untuk petugas pemadam kebakaran. Yang saya hormati para kasudin, para kasektor, dan para jajaran eselon 3, para kabit dan seluruh yang peserta webinar yang saya hormati. Pertama, tidak putus-putusnya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan teman-teman seluruhnya masih tetap
semangat menjalankan tugas pokok fungsi kita sebagai petugas pemadam kebakaran dan selalu menerapkan protokol kesehatan 5M dan selalu menjaga kebugaran, menjaga imun kesehatan diri kita, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan dihindari dari segala bencana dan penyakit. Pertama, saya ingin menjawab apa yang disampaikan Mas Rizky ya. Siap. Kaitan sebagai dasar hukumnya apa pelaksanaan. Nah, dasar hukum pelaksanaan itu ada Pergubnya, peraturan gubernur yang kita ketahui bersama yang menjadi dasar tentang organisasi tata kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran, yaitu Pergub nomor 264 tahun 2016. Kemudian juga ada instruksi gubernur kaitan dengan Perkin, yaitu perjanjian kinerja, sasaran kinerja SKP tahun 2021 nomor 9 tahun 2021, terus instruksi kepala dinas yang setelah saya keluarkan yaitu nomor 29 tahun 2021 tentang pelaksanaan skill kompetisi kaitan dengan antar sektor di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta. Nah, hari ini saya ingin memberikan penjelasan sedikit Mas Rizky katanya. Kenapa kok kami melaksanakan skill kompetisi ini digabungkan dengan rangkaian kegiatan memperingati HUT RI yang ke berapa ya? Ke-76 Pak. Yang ke-76 ya. Yang ke-76 tahun 2021. Nah, ini saya ingin ada perbedaan lah. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-76 ini biasanya kita melaksanakan beberapa event seperti olahraga ya kan, futsal atau voli. Nah, itu jadi di bidang olahraga ya Pak? Ya, saya pikir kenapa kok nggak kita lakukan terobosan dengan salah satunya membuat satu kegiatan yang berbarengan dengan Perkin juga, dalam rangka Perkin juga dalam rangka HUT ke-76 ini gitu loh. Nah, ini juga merupakan satu event di mana kita juga bisa melakukan evaluasi atau rangkaian evaluasi dan meningkatkan skill kompetisi bagi petugas pemadam kebakaran di DKI Jakarta khususnya. Nah, itu mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Ya, artinya ini terobosan baru ya Pak, yang artinya di sela-sela kita melaksanakan dalam rangka HUT RI ini, namun kita combine dengan skills untuk kompetisi antar sektor ini Pak ya. Yeah. Jadi bukan cuma hanya olahraga, tapi pun meningkatkan kemampuan daripada si pasukan di petugas operasional itu sendiri ya Pak. Betul. Oke, baik. Betul. Artinya ada tiga dasar penyelenggaraan dalam hal ini ya Pak ya. Jadi untuk peraturan gubernur ya nomor 264 tahun 2018, lalu kemudian dengan instruksi gubernur itu sendiri ya Pak, yaitu tentang perjanjian kinerja, dan didukung dengan instruksi dari Bapak sendiri dalam hal ini Kepala Dinas ya Pak. Oke, baik. Nah, tentunya Pak dalam menyelenggarakan kegiatan skill kompetisi ini mempunyai tujuan Pak. Tujuan melaksanakan skill ini apa ini Pak? Mohon izin. Ya, tujuannya ya tidak kata lain lah. Jadi kalau istilahnya kan tidak ada pemadam yang jago ya. Iya, betul. Yang ada adalah pemadam yang terlatih. Nah, sebenarnya ini merupakan Perkin perjanjian kinerja Kasektor. Kasektor juga merupakan ada satu perjanjian kinerja, yaitu meningkatkan keterampilan dan kemampuan anggota pemadam kebakaran. Sama di Sudin juga ada Perkin itu, sama di dinas juga ada Perkin itu. Jadi ini merupakan hal yang memang saya bilang kenapa nggak kita rangkul saja gitu, nggak kita efisiensikan menjadi satu event itu merupakan event yang kita ambil di dinas gitu, tapi sudah merupakan menjawab Perkin dari perjanjian kinerja dari para kasektor dan sampai ke Sudin gitu. Nah, makanya event ini kita manfaatkan pada saat nanti pas HUT RI yang ke-76. Kita masukkan dalam satu rangkaian. Dan saya yakin dan percaya bahwa di jajaran di bawah pun, di pasukan, di anggota pun, ini memang hal-hal yang ditunggu-tunggu gitu. Maksudnya ini menjadi sebenarnya mereka ini merindukan ya Pak. Iya kan? Mereka pasti merindukan gitu loh. Merindukan di saat ini kira-kira
kemampuan kami nih, kemampuan kita nih di tiap sektor nih sudah mumpuni atau belum gitu kan. Nah itu bisa diukur dengan kita kompetisi di sektor, ada 44 sektor di tingkat kecamatan ya, ada 44 kecamatan. Saya yakin mereka juga sudah berlatih selama ini di tiap sektor tuh, sudah setiap hari tuh ya selalu mengasah keterampilannya. Baik. Nah cuman kan belum ada ajang di mana dia mengukur apakah sektor saya ini lebih baik daripada sektor yang lain. Nah inilah event ini yang perlu kita lakukan, yaitu kita bisa mengukur masing-masing keterampilan, dan ini menjadi tolak ukur juga bagi para kasektor apakah anggotanya di bawah sudah mumpuni atau belum. Nah ini yang mungkin perlu kita garis bawahi gitu. Ya artinya nggak begitu sulit ya Pak mengikuti skill kompetisi ini Pak. Artinya emang ini sudah dilakukan di keseharian dalam melaksanakan tugas dan penyelamatan lainnya gitu ya. Karena skill kompetisi yang akan kita adakan ini kan juga merupakan yang kesehari-harian mereka lakukan. Ya, kesehari-harian mereka. Nah, hanya kadang-kadang kan ada hal yang mungkin lupa, atau ada hal yang ukurannya ini saya udah benar atau belum. Nah, ini makanya nanti akan ada tutorialnya. Kita siapkan tutorial pada saat skill kompetisi, apa sih yang akan dilombakan pada saat nanti skill kompetisi. Kita kasih range waktu mereka untuk mempersiapkan diri. Nah, ini juga bagian dari saya yakin jajaran di bawah ini menunggu event yang seperti ini ya. Gitu. Ya jadi Bapak-bapak sekalian, rekan-rekan, jadi ini salah satu kegiatan yang rutin dilakukan sehari-hari pada saat melakukan pelaksanaan tugas pemadaman maupun penyelamatan lainnya Pak ya. Iya. Oke. Jadi ini merupakan ajang gengsi. Ajang gengsi ya. Ajang gengsi. Gengsi para kasektor ini kan. Jadi nama baik sektor lah jadi taruhannya nih, karena ya anggotanya harus yang memang bisa membuat nama baik. Nah, makanya dia harus mempersiapkan betul. Baik, untuk manfaat sendiri itu apa nih Pak dalam mengikuti skill kompetisi antar sektor di lingkungan dinas Gulkarmat ini Pak? Iya, tadi yang saya sampaikan manfaat daripada skill kompetisi Fair Safety Challenge ini, skill kompetisi untuk petugas pemadam kebakaran, ini merupakan bagian dari ya kasar gini lah. Tidak perlu lagi ke Singapura gitu untuk menunggu skill kompetisi. Kita tahu lah pandemi COVID ini kan juga untuk skill kompetisi di Singapura yang rutin kita lakukan sudah tidak ada lagi gitu. Nah ini juga menjadi pemicu juga. Jangan hanya nanti kita mempersiapkan diri khusus untuk fire safety untuk skill kompetisi Singapura hanya beberapa orang kan, berarti kalau ini kan. Kalau kita ambil skill kompetisi ini di tingkat dinas melibatkan para kasektor, berarti semua itu berperang, semua itu ikut serta gitu, semua itu mengasah keterampilannya dan ikut juga meramaikan. Makanya saya sampaikan nanti Mas Rizky, ke depan saya sudah sampaikan untuk peserta itu tidak hanya untuk yang PNS saja, ya? Tapi PJLP. Makanya satu tim itu mungkin nanti jumlahnya sekitar 10 orang, nanti ada satu cadangan dengan manajernya, itu 10 orang itu harus terdiri dari 5 orang PNS dan 5 orang anggota PJLP. Jadi di mix ya Pak ya? Di mix. Kita mix. Jangan sampai, karena gini, tidak ada istilah PNS dan PJLP. Yang ada adalah mereka petugas pemadam kebakaran. Maka saya pengen setiap sektor bisa memilih orangnya yang memang nanti yang terbaik gitu ya. Nah, yang kombennya itu satu kelompok itu 5 orang PNS dan 5 orang PJLP. Jadi dari itu. Jadi ada satu orang satu kasektornya sebagai pembinanya, kemudian ada manajernya, entah itu satu orang staf dari sektor ya, staf sektor, kemudian ada satu orang dari staf pengendalinya. Jadi mungkin 15 lah, ada cadangannya kan. Nanti secara teknis nanti panitia lah yang akan membentuk itu. Jadi dalam perlombaan ini kasektor pun berperan nih Pak? Ya harus berperan, harus. Para kasektor harus punya tanggung jawab Pak, mengirim anggotanya ya harus membina, mengopeni mereka sampai dengan nanti
sampai mereka mengikuti ajang ini gitu. Baik, siap. Ah. Tentunya Pak, dalam perlombaan skill kompetisi atraksi ini ada bentuk kegiatan dan kategori dalam hal perlombaan. Ini apa saja nih Pak? Mohon izin. Ya, kalau kategorinya saya yakin ini sudah selalu dilakukan, karena memang kita kan dalam menentukan apa saja event yang akan dilombakan itu merupakan bagian dari tupoksinya, tugas pokok fungsi yang biasa mereka lakukan. Nah, itu nanti ada beberapa tahapan, itu dilihat dari waktu, kemudian dilihat dari teknisnya seperti apa, itu ada penilaiannya. Nah, itu ada terbagi jadi empat kategori. Pertama mungkin kaitan dengan ICS. ICS ya. Nah, ICS, Either Command System, terus kemudian sama pemadaman dan penyelamatan menggunakan CAMIS ya, CAMIS Connection. Nah, terus kemudian juga penyelamatan melalui gedung, nanti kita manfaatkan di kantor dinas, gitu ya, kita setting. Nah, kemudian nanti masuk ke penggunaan pompa portable. Nah, kemudian baru P3K. Nah, ini ada yang menarik. Saya asumsikan beginilah agar teman-teman juga para kasektor paham. Pertama mungkin nanti akan kita skenariokan pada saat mereka dapat berita pemadaman kebakaran, ya kan? Pada saat mereka sedang di pos, terus bagaimana mereka menggunakan APD, kemudian ada kebakaran di gedung, ya kan? Di gedung. Nah, bagaimana mereka mengoperasikan CAMIS itu dengan ketinggian berapa pompanya, kemudian ada penyelamatan evakuasi dari gedung itu, bagaimana teknisnya. Nah, terus kemudian baru ke pompa portable. Nah, habis pompa portable baru P3K, gitu ya. Jadi rangkaian itu nanti akan diskenariokan secara teknis, nanti ada tutorialnya. Masing-masing event-event itu ada tutorialnya, dan itu ada waktunya, ada waktu yang cepat. Belum tentu dia juara, jadi tapi dilihat dulu ya kan, masing-masing event itu apakah sudah sesuai dengan standar yang sudah ditentukan atau belum. Nanti ada nilai-nilainya masing-masing itu, gitu. Nah, untuk performance dalam berpakaian jas itu seperti apa itu Pak? Mohon izin. Nah, iya, ini juga ada satu penilaian nih, bukan hanya dari teknis keterampilan, tapi dari segi penampilannya anggota pemadam kebakaran, terutama masalah rambut, ya kan, kedisiplinan, potongan rambut juga harus kita nilai itu penampilannya, ya kan. Nah, terus kemudian nanti apakah penampilan pakaiannya, bagaimana menggunakan fair jacket yang benar, APD yang benar itu bagaimana, nah, itu kita nilai. Kita bagaimana mengelola ICS-nya pada saat seorang danru atau seorang danton, pada saat nanti dia terima berita kebakaran, terus kesiapan mereka berangkat dari pos ke TKP ya Pak. Ke TKP. Nah, itu juga merupakan rangkaian dari yang kita nilai, terutama kerapihan mereka, kekompakan mereka. Makanya ini bukan berarti ajang skill kompetisi untuk personal, tapi ini ajang kompetisi tim ya Pak, teamwork gitu loh. Jadi tidak mesti harus yang pernah skill kompetisi di Singapura gitu ya, terus dia bakalan jadi juara, enggak, karena ini adalah sektor bisa mengolah, bisa memberdaya gunakan, membentuk satu tim yang memang nanti akan menjadi peserta skill kompetisi ini. Ya, artinya setiap penilaian itu dari segi performance, dari segi dia nanti bagaimana cara menyambung selang, bagaimana dia melakukan penyelamatan, dan bagaimana melakukan treatment si korban itu sendiri ya Pak. Betul. Nanti akan diuji kan, bagaimana memimpin satu tim itu, kemudian bagaimana kekompakannya, terus bagaimana teknisnya, itu kita nilai. Bukan hanya waktu, bukan hanya cepat-cepatan, tapi itu juga merupakan bagian penilaian yang sangat penting. Oke, baik, siap Pak. Kalau kita berpikir mungkin Pak, apakah ini kegiatan ini berbasis dengan anggaran Pak? Mohon izin. Iya, menarik nih. Iya. Ini kalau udah masuk Perkin, saya pikir udah perjanjian kinerja udah
nggak ada anggaran lagi kan gitu kan, udah tinggal teman-teman. Hanya memang menyikapi di tengah pandemi COVID ini juga menjadi concern kami. Tapi kan saya pikir ya masa sih dengan adanya pandemi COVID ini kita nggak berlatih kan, kita tetap harus melakukan latihan ini kan. Hanya nanti disetting saja kaitan dengan waktunya kapan, karena memang nih pasti kan kita kasih spare waktu mereka untuk berlatih ya sampai dengan nanti pada saat hari hanya kita masih belum tentukan kapan ya, kita sementara tanggal Agustus kalau nggak salah ya, Agustus tanggal 24 sampai dengan 26 Agustus. Cuma nanti lihat bagaimana kondisinya ya, tapi apapun kondisinya nanti kita tetap lakukan, karena ini kan bisa disetting. Kita belajar dari Fair Safety Challenge ya, yang pernah kita lakukan itu nggak bergerombol tapi memakai waktu. Jadi misalkan taruh satu sektor jam sekian dari jam sekian, terus kemudian selesai mereka pulang, terus nanti sektor yang berikutnya jam sekian mereka pulang. Jadi tidak ada kerumunan sama sekali, tetap mau menggunakan protokol kesehatan. Malah anggota yang nanti akan masuk kita swab, kita PCR lah, kita swab apakah dia negatif, positif atau negatif. Nanti setelah itu baru mereka bisa melakukan skill kompetisi. Jadi gitu. ketika dia para tim datang itu langsung kita adakan swab ya Pak. Ya, swab. Jadi benar-benar kita menerapkan prokes. Betul. Dan tidak akan ada kerumunan. Tidak ada kerumunan. Karena jangan juga ada jadi alasan karena ada pandemi COVID terus kita nggak mengasah keterampilan kita. Terbuktinya kan bahwa secara operasional kita nggak bisa WFH. Kasihan mereka kan, sebenarnya mereka tidak bisa WFH karena kegiatan operasional. Tapi di sisi lain ya pandemi COVID ini tidak bisa juga menghindari bencana kebakaran untuk tidak terjadi. Ya itu yang harus kita kesiapsiagaan, itu yang paling penting gitu. Siap, terima kasih. Siapa saja pelaksana kegiatan kompetisi skill antar sektor ini Pak? Ya. Jadi kalau jelas ya, kalau peserta kan dari para kasektor. Dari para saya kasektor, sampaikan, kasektor tuh saya pikir nggak mungkin nggak bisa ngebentuk 10 karena kan ada A, B, C gitu ya. A, B, C tinggal mencari 5 orang PNS dan 5 orang PJLP menjadi satu tim untuk dipersiapkan untuk menjadi ajang skill kompetisi yang tadi ada 4 event itu. Nah kemudian untuk panitianya itu nanti kita ngambil dari Pusdiklat untuk jadi tim jurinya, kemudian dari dinas penyelamat gitu ya, dan para bidang para bidang. Nah itu jadi untuk menjaga independensinya gitu kan. Jadi nanti akan melibatkan juga mungkin beberapa dari kasudin yang tidak melibatkan kasektornya gitu, tidak terlibat dalam sektor. Jadi nanti mereka akan jadi tim juri. Nah, mereka menilai apakah sektor mana yang kira-kira memang akan menjadi juara untuk skill kompetisi. Jadi secara penilaian kita independen ya Pak ya? Ya, nggak bisa dari sektor. Dari sektor, jadi penilaian harus dari penilaian adalah dari yang bukan peserta. Yang bukan peserta, baik Pak. Berarti penilaian termasuk pakaian dinas lapangan ya Pak, kita masuk dalam penilaian. Oh ya, pakaian dinas lapangan juga bagian dari tadi yang saya bilang kan, penampilan. APD-nya seperti apa. Nah nanti itu juga kita lakukan penilaian. Bagaimana menggunakan helm yang baik gitu kan, bagaimana menggunakan fair jacket yang baik, terus bagaimana menggunakan pemakaian SCBA yang baik. Nah itu dinilai tuh, ya kan. Makanya kenapa satu kegiatannya itu kaitan dengan kebakaran gedung. Karena yang itu harus diantisipasi. Mungkin kalau kebakaran pemukiman mereka sudah terbiasa. Tapi kalau kebakaran gedung itu kan hal yang spesifik gitu ya. Yang perlu kita jangan sampai mereka nggak mengerti gitu loh. Pada saat menggunakan tes Ciamis Connection itu mereka nggak punya ilmunya gitu kan, terus penyelamatan gedung. Nah itu juga ini merupakan rangkaian. Saya bilang itu standarnya petugas pemadam kebakaran. Nggak ada istilah dia PJLP, nggak ada istilah PNS.
pada saat gedung terbakar, ya itu mereka adalah petugas pemadam kebakaran. Nah itulah makanya pentingnya kita untuk menyiapkan personil dan anggota kita untuk siap di medan tempur manapun gitu loh. Nah itu ajang ini merupakan tolak ukur bagi kita dan bagi para kasektor. Oke, baik, Bapak Kadis, ini ada pertanyaan dari teman-teman di ruang Ya, Zoom. silakan. Silakan. Ini boleh saya minum dulu nih, Mas? Silakan, Pak. Ya, sambil minum. Katanya ajang santai kan? Oke. Bicara santai. Sambil ngopi mungkin enak nih Pak Kadis. Wah, ini kopi. Ini rasanya Wah, nih Pak. Ini kopi lantai 9. pengelola lantai Ya, 9. makasih. Ini kayaknya sponsor tunggal. nih. Sponsor tunggal Pak. Sementara. Baik, Pak Injil. Wah, mantap. Baik, kita lanjutkan Pak Kadis. Ya. Untuk perlengkapan itu sendiri sebagai peserta itu harus menyiapkan apa aja nih Pak? Mohon izin Pak dari masing-masing wilayah. Oh ya. Jadi nanti pada saat teknis pelaksanaan skill kompetisi ini itu masing dari suku dinas itu mempersiapkan kaitan dengan 1 unit pompa medium pressure, Oke. kemudian 2 unit pompa portable yang harus sama jenis ya dan spesifikasinya untuk tiap sudin, Iya. kemudian 2 tandu LSB lengkap dengan safety belt dan head immobilizer. Ya. Nah, kemudian ada 2 buah neck collar yang akan kita gunakan, terus kemudian BBM sesuai kebutuhan pompa portable-nya. Baik. Jadi memang harus ini peralatannya mereka bawa Siap. atau kita siapkan gitu ya. Itu yang nanti kita ini kan. Itu Mas. Jadi artinya para wilayah di sektor-sektor juga harus memainkan beberapa kebutuhan daripada pelaksanaan skill kompetisi ini ya Pak. Di antara Ya. ada beberapa yang tadi sudah Bapak sebutkan gitu, Pak. Baik Pak, untuk kontingen itu sendiri Pak atau sektor itu kapan bisa daftar dan paling lambat kira-kira seperti kapan ini Pak? Ini sih bukan daftar, Mas Iya. Rizky. Ini Iya, mah siap. wajib. Wajib ya Pak ya. Wajib semua kasektor mengirimkan timnya gitu. Iya, oke. Jadi 44 harus mengirimkan, para kasektor wajib mengirimkan. Karena ini merupakan perjanjian kinerja kan. Terampil kan. Siap. Wajib ini. Wajib ya, jadi Iya. dia bukan daftar lagi tapi mereka harus wajib Harus mengikuti ikuti. kegiatan skill kompetisi antar sektor ini ya Pak. Iya. Dan ini juga mungkin bisa kita laksanakan ya, bisa kita lihat video tutorial ini pendaftaran dan registrasinya ini Iya, maupun petunjuk iya. pelaksanaannya di website www.edudamkar.com ini Pak ya. Ini ajang gengsinya para kasektor. Iya. Kasektor itu kan ya salah satunya memiliki fungsi untuk melatih melakukan latihan-latihan kepada anggotanya kan, meningkatkan kemampuan SDM-nya gitu. Nah, ini kita fasilitasi untuk menjawab perjanjian kinerja mereka. Maka ya ini menjadi ajang juga nih untuk melihat apakah kasektor yang terbaik mana nih gitu kan. Bagi saya ya itu penilaian tersendiri nih. Jadi persiapkanlah para kasektor untuk mempersiapkan timnya gitu ya. Ya untuk Anda bisa berprestasi, saya melihatnya dari situ. Prestasinya apakah mereka bisa membina dan mengayomi anggotanya, ya dilihat dari salah satunya adalah skill kompetisi Skill ini. kompetisi ini Iya. yang kita selenggarakan ya Pak. Iya. Baik, coba kita tanyakan Pak ke peserta apakah ada yang mau ditanyakan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ada yang ditanyakan? Silakan bagi yang ingin bertanya. Ya. Silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau rekan-rekan. Ya, silakan. Nama, Pak? Mohon izin.
Ini dari Kasektor. Kasektor. Dengan Bapak siapa Pak? Mohon izin. Pak Mungin Pak. Ya. Oke, silakan Pak Mungin. Mohon izin Pak Kadis. Ya, silakan. Silakan. Terkait dengan seluruh klaster dan kompetisi Pak, dan tertutup mungkin itu ada klaster mohon izin itu bisa diwakilkan kesatuannya atau gimana? Oke, baik. Bisa diulangi lagi Pak? Ini suaranya agak terputus-putus. Untuk para kasektor itu ada yang berhalangan Pak, mungkin karena sakit atau hal lain. Oke. Nah, terkait dengan insiden commander, kegiatan insiden commander itu bisa diwakilkan atau tidak? Terima kasih. Baik Pak. Jadi mohon izin Pak Kadis, Pak Mungin ini menanyakan apakah pada saat skill kompetisi ada kasektor yang berhalangan, mungkin sakit, mungkin juga mungkin dia ada keluarga ataupun dan lain sebagainya. Nah, ini apakah boleh digantikan dengan katon itu sendiri Pak? Mohon izin. Oh, ini kasektornya maksudnya Pak Mungkin PLH atau memang kondisi sakit pada saat skill kompetisi? Ya. Halo Pak Mungin. Ya, yang definitif Pak. Halo? Jadi kasektor yang definitif, yang berhalangan Yang karena definitif, Pak. sakit, Berarti yang itu kasektor. bisa diwakilkan atau tidak? Terima kasih. Oh, boleh-boleh saja. Apa namanya? Karena alasan sakit ya, kita kan nggak mungkin juga memaksakan. Nah, tapi memang ini akan berkurang juga penilaiannya nih. Ada kurang penilaian nih nantinya. Kaitan kasihan timnya sudah dibentuk, tapi kasektornya tidak hadir karena sakit gitu ya. Tapi kalau sakitnya ada alasan tertentu ya mungkin nanti kita coba pertimbangkan gitu ya. Kita pertimbangkan. Tapi jangan juga jadi alasan gitu loh. Jangan jadi alasan untuk kasektor tidak melakukan itu. Minimal ginilah, melakukan pembinaan. Kan kasektor punya 3 danton ya di masing-masing tiga data Pak. sektor gitu. Nah, coba Anda tinggal apa namanya? Ini juga saya tadi sampaikan, bukan berarti satu tim itu satu danton A misalkan B, C. Nah, Pak Mungin ini bisa memilih membentuk timnya dari mencari 10 orang yang terbaik, 5 orang PNS dan 5 orang PJLP dari A, B, C gitu. Jadi jangan berpikir danton A, danton B, danton C, enggak gitu loh. Jadi ini merupakan apa namanya tim di sektor tersebut gitu, di tim A dan danton A, danton B dan C. Nah, kalau kasektornya berhalangan, ya bayangkan aja anak buahnya sudah berjuang gitu ya. Jadi upayakanlah kasektornya harus hadir gitu. Ini akan jadi penilaian tersendiri bagi saya dan mungkin bagi panitia juga secara nilai juga akan berkurang, bisa berkurang sampai 50% tuh Pak Mungkin kalau memang kasektornya tidak hadir atau tidak ada. Kalau alasan sakit ya memang ya itu nggak mungkin juga dipaksakan dia misalkan positif COVID gitu ya terus kita suruh bawa hadir itu juga nggak begitu gitu. Tapi untuk melakukan pembinaan terus-menerus kepada para kasektor itu ya para anak buah juga harus tetap menjadi tanggung jawab kasektor. Iya. Jadi artinya ketika emang qadarullah ya Pak, dia mengalami sakit ataupun terdeteksi positif COVID, boleh tapi nilai dikurangi sebesar 50% begitu ya Pak? Iya, tapi ini juga jangan sampai nanti jadi anak buah jadi kasihan anak buahnya jadi nggak semangat nanti kalau misalkan apa namanya
udah berjuang, sektornya udah pasti dipotong 50%. Nah ini nanti panitia nanti coba dipikirkan lah gitu ya, jangan sampai nanti mempengaruhi semangat mereka dalam hal pelaksanaan. Gitu Pak Mungkin, makasih, nanti kita jadikan bahan untuk kita diskusikan. Tapi yang harus dipahami oleh para sektor ya, jangan sampai juga tidak ngopenin lah, tidak ngomong anak buah gitu yang berjuang untuk nama baik sektor tersebut gitu. Itu yang Baik, Pak Mungkin, gimana Pak Mungkin? Siap, terima kasih Pak Mungkin. Ya, makasih Pak Mungkin. Yang lain silakan. Oke, mungkin ada pertanyaan yang lain, silakan. Kepala izin. Duluan deh. Halo, Ya, dengan izin siapa dari- ini Pak? Halo, izin dari Supriyadi Jakarta Timur nih Pak. Dari wilayah mana Pak? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Emang siapa? Wah, jelas. Mohon izin Pak, pertanyaannya apa Pak? Pak Supriyadi? Ya, siap. Yang terhormat Pak Kepala Dinas, yang saya tanyakan Pak. Tadi kan sebelum kita bertanding itu di swab dulu Pak. Nah, pada saat tim kita di swab, kebetulan kalau ternyata ada beberapa yang positif, 3 orang atau sampai 5 orang, bagaimana Pak? Apakah kita bisa ditunda untuk nyari penggantinya lagi atau bagaimana Pak? Terima kasih penjelasannya. Ya. Siap. Ya, jadi pertanyaan Pak Supriyadi tadi sudah kami tangkap Pak Kadis. Jadi apabila pada saat sebelum pertandingan kita melakukan swab tim, ternyata ada beberapa personil yang positif. Ya. Nah itu kebijakan seperti apa itu Pak? Mohon Ya. izin, Pak. Makasih. Ini pertanyaan yang bagus menurut saya sih, karena kan kita juga nggak bisa prediksikan kan ke depan seperti apa ya. Ya, betul. Nah, maksud saya ya kalau bisa para sektor itu tadi yang saya bilang ada cadangan yang mereka bisa menggantikan pada saat ada yang berhalangan. Nah kalau misalkan sampai ada yang lebih dari, misalkan kita kasih cadangan 1 atau 2, tiba-tiba 5 gitu ya, orang yang terkena gitu, nah itu nanti kita bisa ada penundaan waktu, kita atur waktu sampai kapan mereka sudah siap gitu loh. Tapi dengan catatan pasti dipastikan bahwa dia sudah terkena COVID ya, kalau memang itu. Gitu Pak Supriyadi dari Jakarta Timur. Terima kasih Baik Pak Supriyadi, sudah cukup jelas? Jelas Pak, terima kasih ya. Jadi Kepala Dinas. Jadi seperti itu ya Pak Kadis ya, walaupun nanti terindikasi beberapa anggota tim ada yang positif, artinya kita akan memberikan penundaan waktu ya Pak. Ya, jadi gini, saya ingin garis bawahi para sektor ya. Bukan berarti, saya dari awal pertama sampaikan, bukan berarti kita nggak memahami kondisi COVID saat ini, tapi kita juga harus memahami bahwa tidak mungkin kita tidak berlatih, betul kan? Karena masa di tengah pandemi COVID begini, terus kita stop gitu melakukan tugas fungsi kita, kan nggak mungkin juga. Nanti pelatihan tetap ada. Tinggal bagaimana kita melakukan itu dengan mensiasati di tengah pandemi COVID ini, ya dengan prokesnya, terus mengatur waktunya kan. Nanti terus fleksibilitas pada saat kebijakan nanti. Kalau memang mereka berhalangan, itu nanti akan ada tersendiri gitu. Ada catatan tersendiri bagi kita. Ya mungkin tim-tim yang mengikuti skill itu sebelum melaksanakan pertandingan, artinya mungkin dia sudah mulai menjaga jarak ya Pak, menjaga prokesnya supaya tidak mudah tertular. Kan kita nggak menutup kemungkinan ketika menjelang pertandingan mereka sebelumnya mungkin seperti apa berkumpul atau apa, ini harus mungkin dihindari ya Pak dari tim-tim dari peserta skill kompetisi ini. Jadi ini kesiapsiagaan itu kan gak ada tawar menawar bagi kita kan. Kesiapsiagaan itu tidak ada kata lain, ada mengasah keterampilan terus.
sama lah ya, kita belajar, kita lihat kayak TNI, Polri kan nggak mungkin juga mereka karena pandemi terus mereka berhenti berlatih kan. Betul. Enggak kan, tetap mereka melakukan olah kebugaran untuk meningkatkan imun, terus melakukan latihan terus untuk meningkatkan keterampilan. Nah ini juga saya pikir ini jangan jadi alasan gitu loh, jadi alasan untuk karena pandemi COVID gitu ya, terus kita nggak bisa berkreativitas, nggak berkarya. Nah itu yang paling penting, karena ini merupakan bagian dari kesiapsiagaan kita kok, kesiapsiagaan kita dan keterampilan kita gitu loh. Yang rutin kita lakukan sebenarnya. Kalau teman-teman rutin melakukan di sektor masing-masing, saya yakin ajang skill kompetisi yang kita kita adakan ini mereka sudah siap sudah. Hanya tinggal membentuk satu tim yang memang bisa kompak gitu, bersiapa berbuat apa, hanya itu. Karena ini merupakan kegiatan keseharian mereka dalam menjalankan tugas pokok fungsinya sebagai petugas pemadam kebakaran. Istilahnya gini lah, skill kompetisi yang kita lakukan ini adalah standarnya seorang petugas pemadam kebakaran harus bisa melakukan ini. Tidak ada tawar-menawar, harus bisa melakukan ini. Maka ya nggak ada alasan lagi untuk tidak melakukan. Ya Pak. Ya, kecuali kalau memang dia relawan kebakaran, ya standarnya kan nggak mungkin kita lakukan skill kompetisi yang uji keterampilan yang berbasis petugas pemadam. Betul. Ini yang standarnya petugas pemadam kebakaran, ini yang event yang akan kita lakukan. Baik. Seperti itu ya Pak Supriyadi, artinya nanti buat bapak-bapak sekalian dan rekan-rekan persiapkan fisik menjelang pertandingan skill kompetisi antar sektor ini, karena nanti ada kemungkinan sebelum melakukan pertandingan itu akan dilakukan swab secara berkala. Oke, baik Pak Kadis, kita lanjutkan. Tentang tata tertib lomba secara umumnya seperti apa nih Pak? Mohon izin. Ya, kalau tata tertib lomba kan ya tetap pertama yang paling penting adalah protokol kesehatan, ya kan, prokes. Ya, nanti juga panitia akan melakukan beberapa persiapan kaitan dengan protokol kesehatan. Kemudian ya pertama itu, kedua ya dengan adanya kegiatan ini juga kan salah satu fasilitas kita bisa melihat apakah anggota itu dalam keadaan sehat atau tidak. Karena nanti kan kita siapkan fasilitas kaitan dengan swab gitu kan. Jadi menurut saya ya ini sih sebenarnya malah justru menguntungkan bagi pihak sektor, bagi para kasudin. Karena apa? Ini menjawab perjanjian kinerja mereka gitu. Perjanjian kinerja mereka adalah salah satunya melakukan peningkatan keterampilan bagi para anggota. Nah ini dengan ajang ini kita jawab semuanya nih, sektor kita jawab, terus sudin juga kita jawab melakukan itu, terus dinas juga melakukan itu. Baik, terima kasih Pak Kadis. Nah dalam melaksanakan skill ini nantinya Pak, apakah ketika kita datang tim ini ada waktu sebelum datang itu Pak, atau mungkin 10 menit sebelum pertandingan tim sudah harus datang, mungkin seperti itu ya Pak ya? Oh iya, nanti kan panitia akan memberikan nanti kan ada semacam kayak kalau lomba sebelum lomba tuh prepare begitu. Ada kalau sebelum lomba dia manajer-manajernya dipanggilin tuh. Oh, dipanggilin terus ada persyaratan gitu kan. Persyaratannya apa? Nah, itu nanti dilakukan itu. Nah, ya sebelumnya pastilah 15 menit atau itu sudah mereka sudah datang. Tapi kan mereka sudah diyakinkan bahwa dia negatif dari COVID kan gitu. Jadi kita juga aman lah dalam ini. Baik, Pak Kadis, technical meeting namanya lupa saya. Jadi nanti ada technical meeting tuh tersendiri kaitan dengan kegiatan-kegiatan secara teknisnya. Teknisnya nanti akan dijelaskan, di sesi berikutnya di technical meeting gitu loh. Jadi teknisnya nanti akan ada lah. Tadi juga saya ingin menanyakan juga nih Pak Kadis,
Untuk personil berarti kurang lebih 17 orang ya Pak ya. Ini kita maksudnya mau saya tekankan lagi supaya nanti di teman-teman yang ada yang ada di wilayah mengetahui gitu Pak. Jadi ada 17 orang berarti ya kurang lebih ya Pak. 17 orang, tapi saya yakinkan 10 tim yang main adalah 5 PNS dan 5 PJLP. Silakan para kasektor memilih orang-orangnya gitu loh. Nah, nanti ada 7-nya lagi itu adalah tim-tim pendamping. Misalkan ada cadangannya, terus ada apa namanya? 1 orang staf, 1 kasektor kan 1 kasektor, 1 staf sektor, terus 1 orang pengendali, kemudian 15 orang petugas pemadam operasional. Oke. Nah, tentunya video tutorial ini akan disiapkan ya Pak ya, Pak Kadis. Oh iya. Nah ini untuk melihat video tutorial ini dan lain sebagainya, kita bisa lihat di mana nih Pak? Ya, kalau teman-teman nanti akan disiapkan linknya, itu kita bisa lihat di www.edudamkar.com ya kan, silahkan kunjungin websitenya. Nanti silakan teman-teman bisa minta informasi lah ke dinas. Nah itu sudah mulai launching hari ini ya. Hari ini kita sudah siapkan. Makanya kenapa saya hadir. Jadi tutorial untuk apa saja yang akan dilombakan. Nah itu sudah kita launching dan sudah kita sebarkan di website yang www.edudamkar.com. Jadi teman-teman silahkan melihat para kasektor, para danton, melihat ajang-ajang apa saja yang akan dilombakan dan untuk mempersiapkan timnya untuk ikut skill kompetisi. Baik, jadi setelah ini Bapak-Bapak sekalian bisa langsung melakukan pendaftaran ataupun registrasi melalui www.edudamkar.com. Setelah webinar ini berarti selesai sudah langsung bisa didaftarkan ya Pak ya? Iya, bisa didaftarkan. Jadi teman-teman ini jangan sampai khawatir bahwa ini nanti justru merepotkan. Sebenarnya ini bukan merepotkan, ini merupakan perjanjian kinerja perkin dari para kasektor, para kasudin dan dari dinas gitu, dari ada bidangnya. Jadi ini yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana pelaksanaannya di tengah pandemi Covid itu yang harus kita sesuaikan nanti, gitu. Kita atur gitu, sesuaikan. Bisa saja ini mungkin waktunya diundur melihat kondisi. Nah, nanti bisa melihat. Nah, tapi tetap para kasektor harus mempersiapkan tim itu. Gitu. Suatu waktu kapan dia akan diajang kompetisikan, ya dia harus sudah siap. Harus sudah siap. Iya. Baik, terima kasih luar biasa sekali nih Pak Kadis atas penjelasan secara gambaran umumnya. Bapak juga sudah menyempatkan datang pada kesibukan yang sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Kadis atas waktunya. Sama-sama Mas Rizky. Saya salam semuanya ya. Salam semangat, salam sehat selalu. Tetap jaga protokol kesehatan 5M dan rutin lakukan disinfektan dan dekontaminasi. Ini yang gak kalah penting. Saya ingatkan para kasektor, danton dan para danru, dekontaminasi itu adalah hal yang sangat penting dalam rangka pencegahan. Jadi SOP kita sudah lakukan, sarana prasarana sudah kita siapkan. Walaupun saya yakin ya cairan dekontaminasinya masih belum ada. Mudah-mudahan minggu ini sudah bisa kita distribusikan ya Pak. Kita distribusikan ke teman-teman. Tapi tolong dekontaminasi tetap dilakukan. Baik, terima kasih Pak Kadis atas arahannya. Jadi ingatkan kewajiban sektor harus membuat video profil. Ya Bapak-Bapak sekalian, jadi kewajiban untuk para sektor membuat video profil atau YLL peserta yang akan dikirimkan pada saat registrasi. Maksimal videonya adalah durasinya 70 detik saja. Jadi sekali lagi ya jangan lupa mengirimkan video untuk YLL ketika peserta yang akan dikirimkan pada saat registrasi ya. Maksimal durasi adalah 70 detik. Baik, terima kasih Pak Kadis. Salam buat keluarga di rumah. Semoga Pak Kadis dan keluarga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu sekalian ya. Sekali lagi mengingatkan ketika melihat video tutorial Bapak-Bapak Ibu sekalian bisa
mengunjungi website www.edudamkar.com. Nah, nanti Bapak-Bapak sekalian akan melihat bagaimana video tutorialnya, bagaimana pendaftaran dan registrasinya, bagaimana petunjuk pelaksananya, dan penilaian perlombaan. Demikian Bapak Ibu sekalian penjelasan secara umum dari Bapak Kepala Dinas Bapak Satriadi Gunawan. Dengan demikian selesai sudah rangkaian webinar skill kompetisi pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung pada Zoom webinar. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Amin. Salam sehat, salam kuat, jaga terus protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup ya? Ya. Enggak, saya tadi nggak paham itu. Yang ada beberapa itu. Pak Syukur mau tanya apa itu? Wis rampung, rasa takon. Kurang Rizky. Oh. Ayai peten. Mau kapan? Tri, beli nasi dulu, Tri. Saya Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, selaku Ketua Apkari Asosiasi Pemadam Kebakaran Republik Indonesia, pertama mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Edu Damkar. Edu Damkar ini adalah bagian dari orang-orang yang militan, karena kesukarelaannya mereka ikut berpartisipasi, ikut berperan membangun pemadam kebakaran bukan hanya di DKI Jakarta, tapi secara nasional di Indonesia. Nah, ini terbukti dengan salah satu programnya yang dilaksanakan oleh Edu Damkar, yaitu melaksanakan Zoom meeting atau melaksanakan webinar kaitan dengan pengetahuan-pengetahuan atau fungsi-fungsi pemadam kebakaran seperti apa. Jadi saya sangat apresiasi dan ini merupakan wujud ya kepedulian Edu Damkar terhadap para petugas pemadam kebakaran yang akan lebih profesional lagi dalam menjalankan tugasnya. Kita ketahui bersama bahwa tidak ada pemadam yang jago, tidak ada. Yang ada adalah pemadam yang terlatih, yang mereka mengetahui apa yang menjadi fungsinya dalam penyelamatan dan penanggulangan kebakaran. Karena terus harus diasah pengetahuannya, terus harus di-refresh pengetahuannya. Nah, ini Edu Damkar ini orang-orang yang militan, yang tadi saya sampaikan, dengan kerelaannya, dengan keikhlasannya, mungkin dengan tanpa pamrih ya, mereka ikut dalam berperan bagaimana meningkatkan profesionalisme pemadam kebakaran. Terus maju, Edu Damkar tetap semangat dan selalu berinovasi, berkreativitas, terus melakukan langkah-langkah terobosan agar petugas pemadam kebakaran di Indonesia yang notabene-nya adalah manusia yang memang bertugas kemanusiaan, saya yakin dan percaya yang Edu Damkar lakukan ini merupakan rangkaian amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, jaya selalu Edu Damkar.